Ya, jadi melani Nabi nate dawuh ta isa abdul dirham, ta isa abdul dinar. Jadi pernah Nabi ngandani seorang sahabat yang sering perjuangannya itu uang di sana ini Nabi ta isa abdul dirham, ta isa abdul dinar. Malah nanti kitab-kitab Imam Ghazali luwih parah meneh. Dan saya percaya riwayat itu. Nabi nanti ngendikan abghadu ilahin ubida fil ardi niku hawan nafsi. Ini dewe pangeran, dewe kanjeng Nabi abghadu ilahin apa? Abghadu ilahin sing ubida fil ardi niku hawan nafsi. Elek-eleke pangeran sing disembah manusa ning donya napa? Hawa. Kok ndak gimana tuh? Kita nak nuruti hawa nafsu kebaikan rival kita sampai ndak tahu. Kebaikan rival kita itu sampai kita ndak tahu. Ketika Allah yang pangeran saja fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Tapi kita baru kompetisi pilpres, pileg saja kebaikan lawan sudah ndak tahu. Itu mesti nafsu. Tak jamin itu nafsu. Orang kok mungkin harus tak jamin 100% itu. Nah, kok ngaku rapi Mustafa? Orang gampang loh, jigoten ngaji kok ngarep ngrungokno mesti ambisine ya mulang. Tapi dia ini so ngalahno nafsune ambisi terus gelem diulang, paham ya? Kulo kadang merasa takbur wong kok mulang Mustafa, jangan-jangan saya suul adab. Lha kulo siap dijajal dekne mulang aku ya siap. Tapi saya kira ikhlas kan luwih akeh. Oh, ono demo nasional yakin. Jadi enggak gampang. Makanya zaman Nabi Sugeng itu kalau dikik sahabat itu sampai menjauh pernah ada satu dialog sahabat yang nyuwun sewu orang rendahan, cara zahir orang rendahan digojlok mbek sahabat yang papan atas. Ketika digojlok terus Nabi duka sampai ngendikan innaka umruun fika jahiliyatun. Kamu kalau masih sering menyepelekan sahabat ini karena miskin, kamu itu ada jahiliyah. Itu sahabat yang tadi menyepelekan itu saya fawawah la arfa'an narokobati hatta tato'ah. Demi Tuhan saya tidak akan mengangkat kepala saya sehingga kamu menginjaknya. Itu di depan Nabi. Dan dia terlentang terus sampai orang yang dihina itu mau menginjak. Saking hadman pada hawa nafsu. Jadi keangkuhannya untuk dihilangkan sampai dia siap diinjak kepalanya. Dan sumpah fawawah la arfa'an narokobati hatta tato'ah. Saya ada akan angkat rokobah dia wilayah seputar kepala sampai engkau yang menginjak. Jadi diinjak sama sahabat yang dihina tadi baru dia. Jadi dulu orang hadmun nafsi itu sampai seperti itu. Dan itu disebut Tuhan. Karena hakikatnya sama, kita tunduk sama Allah kan karena kita nurut. Nurut itu karena kalah. Saya ulang lagi ya, kita tunduk sama Allah nurut. Nurut itu karena kalah. Sekarang gue tunduk bena nafsu berarti karena kalah. Berarti gue yang menuhankan hawa nafsu. Makanya bisa saja orang-orang seperti ini nyuwun sewu digiring ning pangeran itu dalam keadaan syirik. Padahal nak wis syirik itu dosa sing enggak bisa dimaafkan. Itu cara ilmu tasawuf. Dan ini sah secara ilmu. Mergo ayat ara'aita manit takhudha ilaharu hawa. Apakah Muhammad kamu bisa berpendapat ngadepi wong sing ndadekno hawa nafsune sebagai pangerane? Wis ra iso. Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran ora iso mimpin wong sing ndadekno hawa nafsu sebagai pangeran. Wangel. Kakean argumentasi. Ya coba guru-guru sing top saiki nginstruksine alumni kon milih pilpres ya kangenan. Mergo wah kok guru terlalu lugu, ora roh infone iki. Wong wis do keminter kabeh. Itu paling bahaya dalam ilmu tasawuf. Sampai orang dan itu sah. Aro'aita anitakhila ilaharu hawa. Apakah kamu Muhammad kowe ngadepi aro'aita itu bahasa Jawa piye carane ngadepi wong sing ndadekno hawa nafsune sebagai pangeran. Ittakhadha ilaharu hawa. Artinya gini tuh. Selama ini kan kita gampang nuduh orang lain syirik. Ya oke lah kalau syirik resmi ya tentu yang mengatakan Tuhan itu tiga, nyembah watu. Itu syirik resmi. Ada KTP-nya, ada sertifikatnya, itu syirik-syirik yang resmi ya. Tapi syirik tidak resmi sebetulnya sering kita lakukan ya tadi. Ngaji golek duit abadi. Wah itu makanya syirik seperti ini jadi syirik khafi, syirik yang banget apa? Sama. Tapi sebetulnya manusia itu yang ngerti nak rasa amar tapi yang melotok. Lho kula kan di sana sering ngunjuk sepuro bojo kula bukan karena saya inon tuh, karena tadi. Justru ketika saya menang harus ada hadmun nafsi kita harus kita kalahkan. Meskipun istri saya juga sering minta maaf saya karena tadi ini bukan urusan
sok bijak pun. Kalau biasa di sepuluh anak kulo Hasan gitu biasa. Bapak maafin ya tadi janji dari itu. Karena ini hakun nafsi ya Pak. Hakun nafsi mengalahkan apa? Hawa nafsi. Kanjeng Nabi itu biasa. Kanjeng Nabi bahkan kalau nyuwun sewu keterucut gojlok sahabat, kemudian sahabat itu gelo, sahabat itu akeh. Itu Nabi sampai ndonga nangis, ya Allah, kalau saya gelakno dene, semoga itu menjadikan kafarah dia. Semoga itu menjadi apa? Ya masyhur itu kan ditarik-tarik itu. Nabi itu pertama datang ke Medina, setiap orang itu punya nama dua. Dari Kak Mustafa, nih orang itu Mustafa, ngundang jenggot, ada ngundang. Kamu jeneng dhisik iku Budiono terus Sugianto Wosowo. Dia jenenge artis sih kau. Nama dulu milenial terus Gapes. Nah ternyata panggilan lakopnya itu sahabat tadi benci. Tapi itu sudah jadi tren di Medina, setiap orang punya dua nama. Lah Nabi karena nyuwun sewu ngikuti tren, adalah secara Jawa ikut-ikutan karena Nabi pertama kali rawuh teng Medina. Ada sahabat yang mengingatkan innahu yakrahu ismahu. Kalau dipanggil itu orangnya tidak senang ya Rasulullah. Nabi langsung minta maaf dan melafazkan satu doa yang saya hafal sampai sekarang. Allahumma fa'il muslimina adaituhu aw sababtuhu aw syatamtuhu fas'al dzalika kafarata wa zakata wa tuhur. Ya Allah, setiap orang muslim siapa saja yang pernah saya sakiti, yang pernah saya lukai, maka itu dijadikan kafar. Kita tidak melukai orang itu bangga. Karena kita kayak punya otoritas kayak Tuhan, orang lain salah kita pasti. Jadi itu jenis Abdul Nafsi. Di sini buat Abdul Ghadab apa? Abdul. Nah sebenarnya kalau pilpres ini orang kayak saya semua itu kan normal. Jadi ya sudah. Ngakui kebaikan lawan, saling puji, gak apa-apa. Jika pilpres ini gak seru. Baru ujung-ujung di presiden nanya, wah itu baldatun toibatun luar biasa. Orang wes hoax fitnah gak jelas. Sakia ini melok. Parah. Lho kula bejenengan takoni apik sampai kula sowan teng mriki lho sampean. Sampeyan arep percaya takoki pangeran. Kenapa saya ngaji seneng yang satu derajat ini? Sebenarnya saya bisa aja minta kursi lugu ning dhuwur sing sirahe Mustafa pas sak sikil kuwi sowan. Tapi kalau paling gak diiling-ilingan mbek pangeran Gusti, saya ini sopan sama yang belajar. Bukti apa? Saya yang sowan ke Jogja, bukan mereka yang sowan ke saya. Iling-ilingan aku cek sopan. Nunggu ge sederajat. Lho soal takdir aku sing mulang itu takdir. Sajane iso wae dijajal aku sing ngaji gak apa. Nek wani. Narang wani tak somasi. Iblis mulang iki. Lah keliru kabeh pasane. Jadi Nabi itu sampai seperti itu. Bahkan Nabi itu sering dahar itu ning lawang ning jaba omah. Saking kepinginnya tawaf. Dan Nabi gak pernah dahar yang misalnya di kursi apa. Sampai dinya mbek sahabat sing ya orang yang biasa mulia. Jarine Nabi kok mangan koyo budak. Bukankah saya budak terbaik? Malah Nabi bangga, diarani budak itu bangga. Bukankah saya ini budak terbaik? Dan Nabi kalau mangan itu rapati priayi. Kayak khas wong awam. Jadi berdahar itu dijine dikelemuti, terus tisune yo nganggo napa? Dengkule napa nganggo napa? Sak-sak ngono. Isore dengkule bahasa Arabe sak. Apa? Kentol ya. Kowe iku cara kowe kiai sen to ora? Coba. Sini kene sing juban-juban ayo coba. Kowe juban diundang bupati terus mangan kok klamuti dijimu. Isen enggak? Ayo coba. Oh, isen enggak? Ning riwayat-riwayat hadis Nabi kalau dahar seperti apa? Oh, isen enggak sak Mustafa isen GRT padahal. Darah ini kedung sangan kayak rata tahu. Itu pakaian perhitungan. Malah bawa warak barang, nggak diundang bupati mangan swidi. Bahaya deh. Tapi bariku juga berkat doa. Jadi Nabi itu saking inginnya melatih tawadhu itu dalam banyak hal kayak orang awam. Belanja sendiri di pasar, ketika istrinya bawa ya nggak boleh, sahabat memaksa bawa ya nggak boleh. Nabi masyhur ngendikan sahibul haqqi ahaqqu ayyahmilahu. Sebagai riwayat sahibul mata ahaqqu ayyahmilahu. Sing di barang pantes sing gowo. Belanja sendiri Nabi di pasar. Ya saiki coba nih isin belanja ning pasar. Kadang belanja arang-arang juga gratisan. Itu akhlaknya Nabi. Akhlaknya rojo. Makanya saya sampai sekarang tiap 2 minggu mesti saya pasar. Enggak anak-anak terus. Selain niat hiburan, jadi orang awam itu enak.
Kalau celuk ketok itu biasa tempat. Biasa bisu-bisuan kanca-kanca itu biasa santai. Biling-bilingan nak kita awam. Wah, saya ke joni roh aku. Takut kalau wa minam takut karya. Dan itu unik. Uniknya tadi, Nabi itu kan orang hebat. Mestinya orang hebat itu kan disifati Allah dengan sifat-sifat yang super hebat. Tapi kadang enggak juga. Kadang tentu Nabi hebat itu karuan. Tapi kadang awal nyifati Nabi ini, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Muhammad aku ngutus kabeh nabi ku ya mangan ya mlaku-mlaku ning pasar iki. Kiai sekarang mana siap baca ayat itu? Kamu ini nanti santri tapi lucu dewi. Allah itu pernah nyifati nabinya dengan sifat yang sangat-sangat sederhana. Saya tidak mengutus seorang rasul kecuali mangan ya kaya umumnya wong wa yamshuna fil aswaq dan jalan-jalan di pasar. Jadi nabi itu kayak orang awam dalam perilaku, dalam hal. Tapi nak sholat luar biasa, mulang luar biasa. Tapi nak duniawi biasa gak orang awam. Mulai bojo ngamuk ya biasa, kepengen sarapan jebule rung disediakno ya biasa. Dan Nabi ngeresponnya ya, apa Aisyah enggak ada yang saya pakai mangan sarapan. Mboten enten ya Rasul. Idzan asumi saya tak poso. Ya santai aja rila. Kowe ta nyanyi. Gak regani wong lanang. Lah kok dirego. Ora ono nabi kelakuan kowe niku ora. Mulane kira dadi nabi. Dadi kiai ora. Jadi Nabi itu luar biasa. Terus Nabi itu ya rileks. Misalnya wis niat poso sunat ya syaratnya poso sunat. Wis niat poso jebule jam 8 Aisyah masak enak utawa garwane sapa. Ya Rasulullah saya punya masakan kesukaan Anda. So, idan uftir. Ya sudah aku ra sida poso. Ya rileks ora poso, ora religius, istiqomah dalail. Lho ora ono Nabi. Wae muka ya muka santai wae. Tapi aku ora ngajari ke muka. Oh, untuk kriminal-kriminal ini diajari milih sing untungno. Aku wis ora kelakuan Abdul Nafsi wa Abdul Hawa kan kabeh iki. Iki sing Abdul tenan piro? Piro sing Abdul tenan. Piro? Ono ngaco. Tak jak mlebu swarga. Nah, dengan tahu seperti ini justru hebat ketika Allah nyifati kekasih subhanalladzi asra bi abdi. Kowe ra iso muni ngene. Lah aku ora abdu wa, kabeh wong ora abdu wa. Dari sapa kowe? Abdu tenan ya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kowe ya Abdul Hawa, Abdul Nafsi, Abdul Khayal, Abdul Pilpres, Abdul Pilek, Abdul apa meneh? Abdul WA, Abdul wes saya ingin ini, kena pas main WA gue eling sholat atau pas sholat eling WA. Saya bingung lah jawabannya. Ayo jawab situ. Kayak misalnya ATM ketelan mesin, pas sholat eling ATM, apa pas ketelan mergo demi sholat. Jadi pas ngelebon ATM, Allahu Akbar langsung melayu. Apa pas Allahu Akbar eling? Jawab aja jawab. Ya saking takwam pangeran ngelebon ATM wis mlebu. Ya, orang mbok nek nabi ini Allahu Akbar langsung ndredeg nangis melayu ning masjid. Lali nak ATM wis mlebu. Ana sing tau ngono, ayo tak jam swarga iki. Apa? Apa wis ana adzan, antrimu nomor 3 wis ngerti komat tetep antri. Jawab aja. Tetep antri. Iku berarti Abdul ATM tak Abdul kok. Ayo coba, sing jenggoten ayo khusuk lah ayo. Nek sing ra khusuk karo anu sing kowe. Apa kowe misalnya ATM mbok lebokno sonadan tetep mbok terusno apa melayu? Zaman sahabat ora ono. Zaman sahabat itu sampai transaksi wadarul faida nujali sholati yaumil jum'ati fasau ila dzikri wadarul fa. Darul fa maknanya tinggalkan transaksi. ATM termasuk transaksi enggak? Tapi saya juga enggak ngajarkan ATM mbok tinggal. Itu satu-satunya asetem ora ngajar ngono. Tapi kan iso di-cancel tak jane paham ya? Rata-rata mbok cancel, mbok tokno, mbok terus kira-kira. Kabeh sak sing ngaji aku ngono kabeh kelakuane. Oh, tak ulang pirang tahun panjang. Gak ada perkembangan. Ya tetap jupuk, piye-piye kok tadiul mal wae. Tapi aja terusno. Ben wiling-wilingan orang lakoni araita manittakhudha ilaha.
Lare Nabi nate dawuh abghadu ilahin ubida fil ardi iku hawan nafsi. Elek-eleke pangeran. Ya tadi logikanya tadi diarani pangeran mergo top itu kita tundui. Tentu pangeran Allah itu hakikat. Saya ulang lagi, tentu pangeran Allah itu hakikat. Tapi kita tuhankan itu kan subjektivitas kita. Saya ulang lagi, Allah pangeran itu hakikat. Hakikat objektif. Allah pangeran itu hakikat objektif. Tapi perilaku kita menghadapi Allah itu kan subjektif kita. Subjektif kita adalah kalau Allah yang paling top, ya kita tunduk sama Allah, mengabaikan yang lain. Ternyata enggak. Allah manggil sholat, kita demi ATM, demi duniawi, kita ngalahkan Allah, memenangkan uang. Nah seperti ini tuh kamu menuhankan Allah, menuhankan ATM. Nah, makanya disebut abghadu ilahin. Kamu menuhankan gitu. Orang kok terus kayak protes, ya mungkin gue sak goblok-goblok ke wong mengerakno duit ATM. Kita ngaji khatam ini. Saya ulang lagi ya, logika menuhankan kan beda dengan Tuhan. Kalau Tuhan tentu Allah ya kita sepakat dan itu absolut. Tapi menuhankan itu subjektivitas kita. Paham ya? Saat Anda mengalahkan Allah demi hal duniawi, berarti kamu menuhankan dunia. Laku-lakuanan cek ngono to. Lho kula niku bolak-balik lho ngeneng bojo nganti 2 dina 3 dina. Tapi anggere piyambake mun salat utawi terus Quran nangis. Ya Allah, masa saya ngeneng orang sing sujud ning jenengan. Cek sombong iki. Saya dengan Hasan tuh anak saya, kadang kula gelo mbok perkara apa, kadang yo pengen ngeneng tapi bareng karo sujud. Gusti cek angku e kula wong kok ngeneng wong sujud. Kula sakjane bolak-balik pengen ngeneng sampean, tapi nek eling sama amal grep udah sujud. Wong kok ngeneng wong sujud. Mbok sujude piye yo ora roh tapi wong luar biasa wong sujud itu. Pangeran sing pangeran wae ngelem wong sujud, tarahum rukaan sujud. Wong pangerane ngapresiasi wong sujud. Ora ana ning Quran ngapresiasi wong sing aktif ning pemilu ora ana. Pokoke melok gak golput ngene cukup ora usah aktif-aktif banget. Karo dene ki dilurani lha opo komunikasi nang mbek jurkam-jurkam. Iki milih presiden sapa mbok cocoki kowe wanita tanggung jawab ngarepe pengoran yo wis titik. Bayangane tanggung jawab ning ngarepe pangeran sebenarnya takokane takok pangeran. Lima ada tahtaru hada, walam tahtar hada. Terus dia jawab begini. Di annahu kada. Kada mbahmu pangeran akan aku bodoni. Sekali-kali bilang pangeran tuh. Senengane kok anut berita nih. Anut pangeran, hukumnya pangeran. Tak baleni malih. Jadi ini harus kita latih. Sehingga saya berkali-kali matur nuwun ke ulama-ulama. Kowe nek ben alim tafsir tenan, kowe aja mung sinau tafsir, sinau liyane. Kadang di luar kitab tafsir ada mutiara tafsir gak kata ini. Kenapa Yahya yang Abdullah dikatakan oleh Allah Sayyid? Kan gak masuk akal, no? Karena Sayyid maknanya tuan itu gak terkalahkan. Karena Yahya tidak terkalahkan oleh hawa nafsu. Nah kalau orang terkalahkan dengan hawa nafsu berarti namanya tidak tuan tapi budak.